Cuy, selamat datang di channel YouTube gua. Dan video ini adalah video yang pertama kali gua upload di channel ini. Jadi, enjoy. Apa yang bakal lo lakuin kalau semisal ada sebuah sistem yang bisa bikin hidup lo menjadi 1% lebih baik setiap harinya? Hampir setiap orang ngira kalau untuk menjadi lebih baik itu dia harus ngelakuin sesuatu yang besar. Tapi enggak dengan satu orang ini. Dia datang dan bilang kalau sesuatu perubahan yang nyata itu berasal dari ratusan perubahan-perubahan kecil yang digabung. Contohnya, ngelakuin push up 2 kali setiap harinya. Atau bangun 5 menit lebih awal setiap harinya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Dan orang yang tadi ini nyebut semua kebiasaan-kebiasaan yang kecil tadi itu sebagai sebutan Atomic Habits. Ya, betul banget. Jadi gue baru kelar banget baca bukunya dia. Buku karya James Clear tahun 2018 dengan judul Atomic Habits. Well, buku ini bagus banget sih asli. Dan menurut gue nilainya itu 8 dari 10 untuk gue sendiri. Dan setelah gue cari nih ya faktanya, ternyata buku ini udah terjual lebih dari 5 juta kopi dan ditranslate lebih dari 50 bahasa di dunia. Termasuk bahasa Indonesia ini yang gue beli. Keren kan? Gue beli buku ini itu di Gramedia dengan harga 108.000. Cukup masuk akal sih setelah gue baca isinya. Ya, worth it lah. Tapi lo bisa cari juga di tempat-tempat lain. Karena gue lihat kemarin ada yang jual juga di marketplace gitu, tapi lebih mahal harganya. Dan di video kali ini gue pengen banget ngebahas tentang buku ini. Gimana caranya si James Clear ngerubah hidupnya dengan Atomic Habits. Dan gimana caranya dia bisa ngerubah banyak hidup orang lain dengan Atomic Habits ini. Tiap orang pasti pengen banget yang namanya perubahan. Iya nggak? Entah itu ke arah yang baik atau buruk. Tapi sih biasanya yang baik ya. Jarang sih ada yang pengen berubah ke lebih buruk. Contohnya itu kayak ada orang yang pengen berhenti ngerokok atau pengen berhenti makan junk food. Ya intinya mereka berharap bisa hidup lebih sehat dengan berubah itu. Gue juga yakin banget kalau hampir setiap orang pasti pernah berusaha buat berubah. Termasuk lo juga pasti yang nonton ini pernah berusaha. Termasuk gue juga. Tapi sayangnya cuma sedikit yang berhasil dan sisanya gagal. Gue juga sih seringnya gagal. Seperti yang gue bahas tadi di awal, tujuan dari buku Atomic Habits ini adalah gimana caranya lo bisa maksimalin perubahan-perubahan kecil yang udah lo buat bisa ngerubah hidup lo. Dan gue perlu ngingetin lo satu hal. Kata kunci dari buku Atomic Habits ini adalah perubahan kecil. Perubahan kecil yang nilainya cuma 1% aja sih dari seluruh hidup lo. Kecil banget. Kalau lo tanya kenapa cuma 1%, menurut gue nih ya, kalau di atas itu tuh rasanya udah susah banget dan terdengar mustahil nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu. Contohnya nih, lo adalah seorang perokok aktif. Lo udah ngerokok sekian tahun lamanya. Terus tiba-tiba aja hari ini lo dapet motivasi kalau lo harus berhenti ngerokok demi kesehatan. Oke? Ya udah, akhirnya lo putusin besok lo bakal berhenti ngerokok dan seterusnya. Apa besok bakalan lo berhenti? Mungkin lo berhenti, tapi apakah bakal berhenti untuk seterusnya? Susah. Susah banget. Gue yakin itu mustahil sih. Ya nggak sih? Ya bisa aja, tapi kan susah. Dan kalau bisa sih, lu keren berarti. Tepuk tangan dari gue. Ya, itulah kenapa gue suka dengan cara Atomic Habits ini. Cara yang paling gampang untuk kita bisa berubah. Kita cuma perlu merubah diri kita sebanyak 1% setiap harinya.
Jadi lu nggak perlu repot-repot ngerubah diri lu sesignifikan itu. Untuk berubah menjadi lebih baik, kebanyakan orang cuman fokusnya ke sasaran, dan sasaran. Gue pengen banget nurunin berat badan gue. Itu sasaran gue. Entah itu turun 5 kilo atau 10 kilo. Tapi, James Clear bilang, kita itu harusnya nggak fokus ke sasaran. Kita harusnya fokus ke sistemnya. Bedanya adalah, sasaran adalah tujuan akhir lo. Tapi sistem adalah prosesnya. Gue kasih contoh yang paling simple ya. Gue habis dapat motivasi kemarin dan gue niat banget buat nurunin berat badan. Sampai akhirnya mulai besok gue bakalan ngikutin diet yang keras, olahraga yang keras juga. Dan secara ajaib, 1 minggu setelahnya berat badan gue turun sebanyak 5 kilo. Seneng dong gue, pasti seneng. Langsung saatnya self-reward. Tapi yang jadi masalah adalah setelahnya. Apa lu bakalan tetap pertahanin berat badan lu itu? Menurut gue ya, kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar lu malah konsumsi junk food lagi. Lu malah nggak konsisten dengan keputusan awal lo yang tadi itu. Dan akhirnya berat badan lu naik lagi. Dan untuk nurunin berat badan lu lagi, lu harus nunggu sampai motivasi yang kuat tiba lagi. Dan kayak gitu tuh terus terulang terus gitu. Ya, nggak ada baiknya sih dengan cara yang kayak gitu. Menurut James Clear, hal yang paling sederhana dan paling gampang yang bisa lo terapin untuk ngerubah sikap lo itu adalah dengan cara ngerubah identitas lo. Gimana caranya? Simpelnya gini, pas lu ditanya mau makan junk food atau enggak, kebanyakan orang yang lagi diet, mereka akan jawab, enggak, gua udah enggak makan junk food lagi diet. Atau pas lagi ditawarin rokok, lu bakal jawab, gua udah enggak ngerokok, gua berhenti demi kesehatan. Semacam jawaban-jawaban gitulah. Identitas lu adalah seorang pemakan junk food atau seorang perokok yang lagi coba untuk berhenti. Itu identitas lo. Sekarang kita ganti. Pas ditanya mau makan junk food atau enggak, lu cukup jawab, gua nggak makan junk food. Pas ditawarin rokok, lu jawab, gua bukan perokok. Itu tuh beda banget ya. Gua bukan pemakan junk food sama gua udah nggak makan junk food. Beda banget. Identitasnya jelas beda. Selama lu yakin kalau lu adalah pemakan junk food atau lu adalah perokok, lu bakalan susah banget, gue yakin, buat berubah. Dan menurut James Clear, ada satu hal sederhana yang bisa lu pakai buat ngerubah identitas lu. Putusin lu mau jadi orang yang kayak gimana. Contoh, lu pengen jadi orang yang sehat. Dan setelah lo cari tahu orang yang sehat itu hidupnya gimana, lo harus ikutin itu. Orang yang sehat itu bangunnya pagi, bangun lebih awal. Orang yang sehat itu tidurnya lebih awal. Orang yang sehat itu lebih pilih naik tangga daripada naik motor. Orang yang sehat itu lebih pilih jalan kaki ke supermarket yang jaraknya cuma 1 kilo ketimbang naik motor. Itu kebiasaan yang dilakuin oleh orang sehat. Nah, mulai besok, lo harus ikutin kebiasaan itu. Dan lo harus ingat ini, kebiasaan lo membentuk identitas lo. Dan identitas lo ngebentuk kebiasaan lo. Itu hal yang terus-terus berulang. Jadi itu harus ditanam di otak lo. Ya, mungkin lo mulai perubahan itu karena adanya motivasi. Tapi, yang bikin lo bertahan dari perubahan itu adalah identitas lo. Ingat ya. Dan sekarang kita udah masuk ke topik utama dari Atomic Habits. Itu adalah 4 cara gimana lo bisa menciptakan kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan buruk. Oke, kebiasaan baik dulu. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang terakhir, menjadikannya memuaskan.
Dan gimana caranya lo membongkar kebiasaan buruk? Cukup dibalik aja dari kebiasaan yang baik tadi. Menjadikan yang nggak kelihatan, menjadikan yang nggak menarik, menjadikannya sulit, dan menjadikannya nggak memuaskan sama sekali. Dan sekarang gue bakal ngebahas satu persatu dari 4 cara itu. Cara yang pertama, menjadikannya terlihat. Di sini gue mau ceritain ada seorang dokter umum dari rumah sakit di Amerika sana, dan dia itu punya gagasan yang aneh sih menurut gue. Dia bilang kalau gimana caranya supaya para pengunjung rumah sakit dan staf-staf di sana itu bisa mengkonsumsi air mineral lebih banyak daripada air soda, tanpa perlu ngasih motivasi dan himbauan-himbauan gitu. Ini adalah denah rumah sakit sebelum ide si dokter umum tadi diterapin. Kalau kalian bisa lihat, ada beberapa kotak yang gua arsir. Nah, itu tuh lokasi di mana air mineralnya itu berada. Cuman sedikit kan, setelah si ide dokter umum tadi diterapin. Lokasi air mineralnya diperbanyak. Terus hasilnya apa setelah ide itu diterapin? Menakjubkan banget. Penjualan air soda di sana menurun parah. Dan pembelian air mineral meningkat tajam. Well, intinya, setiap orang itu membeli suatu produk atau menggunakan suatu produk itu bukan karena mereka mau, tapi karena mereka lihat. Terus, gimana caranya nerapin ini ke kehidupan sehari-hari lo, ke kebiasaan-kebiasaan kecil lo? Sederhana banget. Contoh, lo pengen banget konsumsi air putih lebih banyak dari biasanya. Gampang, lo tinggal bawa air mineral, beberapa botol, lu taruh di setiap sudut rumah. Jadi ketika lu haus, lu pasti ngelihat air mineral itu, dan tanpa sadar lu bakal minum itu. Daripada lu harus repot-repot cari jus atau semacamnya. Contoh lain lagi, lu pengen lebih banyak baca buku atau baca novel setiap harinya. Ya gampangnya lu tinggal ambil buku aja, terus lu taruh di tempat yang paling biasa lu terlihat. Apa itu meja belajar lu, atau kasur tempat lu tidur. Secara otomatis pasti lu bakalan ngebaca buku itu. Intinya gimana caranya lu bikin produk atau hal yang pengen lu lakuin itu jadi terlihat. Hal yang sama berlaku untuk gimana caranya lu ngebongkar kebiasaan-kebiasaan buruk lu. Gampang. Ubah supaya itu jadi nggak kelihatan. Lu pengen banget berhenti ngerokok. Ya udah, lu bikin gimana caranya rokok lu itu jadi nggak kelihatan. Apa lu umpetin, atau lu minta orang untuk diumpetin, atau gimana lah, terserah lu. Atau lu pengen nggak makan junk food lagi. Mulai sekarang lu berhenti follow orang-orang yang suka upload makanan enak di Instagram. Itu tuh penyakit banget, serius. Sekarang gua anggap lu punya sasaran baru. Yang sebelumnya lu pengen nurunin berat badan aja, sekarang sasaran lu adalah lu pengen jadi orang yang sehat. Dan kebiasaan baru yang pengen lu tumbuhin itu adalah lebih sering makan buah. Dan lu udah ngikutin step yang pertama tadi, dengan cara menjadikannya terlihat. Lu taruh buah di segala tempat, jadi semisal lu lapar, lu bakal langsung ambil buah itu dan lu makan. Tapi rasanya agak kurang menarik nggak sih? Nah, kita lanjut ke cara yang kedua. Menjadikannya menarik. Sekarang gue ambil contoh, lo itu orang yang suka banget dengerin musik. Atau suka banget nonton film di Netflix. Oke. Terus gimana caranya bikin kebiasaan-kebiasaan yang pengen lo bangun jadi lebih menarik? Ya udah, sekarang kita bikin satu paket godaan namanya. Isi paket ini adalah setiap kali lu pengen dengerin musik atau setiap kali lu pengen nonton Netflix, lo harus bawa buah-buahan yang tadi. Oke. Jadi kondisinya adalah setiap kali lu nonton Netflix, lo harus makan buah-buahan. Oke, setelah lo berhasil menjadikannya terlihat dan sukses merancang dan bikin kebiasaan lo terlihat menarik, rasanya kurang gak sih kalau semisal kebiasaan-kebiasaan lo itu masih kerasa sulit dan
lu cenderung beban gitu mau ngerjainnya. Contohnya, semisal lu pengen bangun kebiasaan push up setiap harinya. Rasanya lu udah nerapin cara pertama, cara kedua, tapi lu masih mikir, anjir mager atau males gitu. Ya udah, terapin aja cara ketiga. Gimana caranya bikin supaya kebiasaan lo kelihatan lebih mudah? Coba lo push up sebanyak 2 kali aja setiap harinya. 2 kali itu udah lebih dari cukup. Setiap harinya ya. Atau misalkan lo pengen munculin kebiasaan baca buku setiap harinya. Ya udah, lo bikin yang mudah aja. Lo mulai baca buku cukup 1 halaman aja setiap harinya. Ingat ya, 1 halaman aja setiap harinya. Jadi, lo itu mulainya dari hal yang paling kecil aja, yang paling dasar. Nah, kedengeran lebih gampang kan? Kalau misalkan lo push up sebanyak 2 kali sehari, dibandingkan lo harus push up setiap hari. Dan gue yakin, setelah lo ngelakuin kebiasaan itu secara konsisten setiap harinya, secara nggak sadar pasti nanti lo bakalan nambahin porsi-porsi lo. Ya, bisa aja setelah 1 minggu lo push up sebanyak 2 kali setiap hari, lu nextnya jadi 10 kali setiap hari, atau mungkin bakalan bisa jadi 100 kali setiap hari. Dan secara nggak sadar, lu udah jadi sehat. Keren. Cara terakhir, nomor 4. Menjadikannya memuaskan. Yang paling penting untuk bisa mempertahankan kebiasaan lu adalah merasa sukses. Walaupun kesuksesan-kesuksesan kecil aja ya. Menurut gua, dengan lu merasa sukses setelah lu ngelakuin kebiasaan itu, lu bakal berpikir kalau kebiasaan-kebiasaan lu itu layak banget buat diperjuangin. Dan lu cenderung bakal ngulang-ngulang kebiasaan itu terus, dan hasilnya lu bisa konsisten. Contohnya, setiap kali lu abis selesai olahraga, workout, atau diet, lu di hari itu bakalan nimbang berat badan lu. Dan setelah lu cek, ternyata hasil timbangannya berat badan lu turun 0,0 sekian. Ya walaupun kecil, tapi kan lu punya hasil. Dan setelah lu tahu kalau misalkan kebiasaan yang lu lakuin itu ada hasilnya, lu bakal pengen ngulang lagi kebiasaan itu di besok harinya. Dan mungkin bakal lu pertahanin dalam jangka waktu yang panjang. Atau bisa juga lu gabungin antara keinginan dan kebiasaan. Contohnya kayak yang udah gue terapin. Gue lagi pengen banget nabung buat beli komputer baru atau laptop. Dan di sisi lain gue lagi pengen banget munculin kebiasaan itu workout setiap hari. Jadi solusi yang gue temuin adalah ini. Setiap kali gue berhasil workout, gue selalu ngisi celengan gue. Jadi setiap kali gue selesai workout, gue ngerasa puas karena uang tabungan gue bertambah. Ada analogi sederhana tentang kebiasaan-kebiasaan kecil. Semisal lu punya uang 10.000 dan lu kasih ke temen lu. Apa temen lu itu bakalan jadi orang yang kaya? Pastinya enggak kan? Tapi gimana kalau besoknya lu kasih lagi? Terus lu kasih lagi? Terus lu kasih terus selama bertahun-tahun? Sampai akhirnya lu sadar kalau temen lu udah jadi orang kaya dengan uang yang lu kasih setiap harinya. Kebiasaan kecil tuh mirip kayak analogi yang tadi gue jelasin. Dengan lu numpuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang kebiasaan-kebiasaan baik setiap harinya, secara nggak langsung itu bakalan bikin hidup lo jadi jauh lebih baik. Dan itu aja penjelasan gue tentang Atomic Habits. Semoga apa yang udah gue sampein bisa bermanfaat ya buat lo. Well, tadi itu cuman sedikit dari sekian banyak hal yang ada di buku ini. Dan kalau misalkan lo pengen baca buku ini, jangan dari situs ilegal ya. Beli bukunya, hargain penulisnya. Thank you banget buat yang udah luangin waktu buat nonton. Kalau lo pengen subscribe, like, atau nyalain lonceng itu terserah lo. Yang penting lo enjoy. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.